Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Akang Otomotif. Oke teman-teman, salam kukireng untuk sedulur semua yang ada di manapun se-Indonesia ya. Jadi kali ini kita ada kedatangan motor GT yang FI. Jadi keluhannya ini motor pertama datang ke kita itu adalah ngasap ya, ngasap parah dari knalpotnya, keluar asap putih. Kemudian bunyi kasar, ngeletek. Dan info dari orangnya sering mogok. Nah ini sekarang motornya sudah mogok. Kita coba tes, kita starter dulu. Michal, coba kita tes starter dulu. Oke, nggak mau ya, nggak mau nyala. Kita akan cek di bagian pengapiannya. Di sini businya kita mau buka dulu, kita cek pengapian apakah ada apinya, dan kita cek juga businya seperti apa. Oke. Oke lur, ini udah kita lepas businya ya. Nih kita pasang lagi di kopnya. Kita mau cek pengapiannya, apinya seperti apa. Bisa langsung di starter ya. Ya, on kan? Start. Besar ya apinya ya. Oke. Untuk apinya besar lur ya. Dari busi dan pengapian normal. Cuman motor ini mogok nih. Dari bensin udah bagus juga, tadi kita cek ada. Nah, asumsi saya karena ini motornya ini mogok, kemudian ngasap dan suara ngeletek ya di bagian head cylinder sini sama bloknya itu, kemungkinan besar ada loss kompresi. Karena pada saat kita engkol ini, kita engkol ke bawah gini, ini loss sekali ya kompresinya, baik busi dipasang ataupun enggak. Nah, bisa jadi ring pistonnya udah termakan parah ini di dalam. Jadi kita akan turunkan mesin, overhaul, sekalian kita cek di bagian mesinnya dan seperti apa. Oke, saksikan terus ya, jangan kemana-mana, kita bersama Abang Ical. Oke bro, jadi kita udah angkat. Sekarang tugas kita tinggal memisahkan antara engine dan gearbox set dengan rangka. Jadi poin-poinnya adalah lepas semua kabel-kabel atau perangkat aksesoris yang nempel antara bodi dengan gearbox dan engine set yang akan kita lepas. Jadi kita analisa aja apa aja yang nyangkut, seperti contoh soket-soket sensor, kemudian kabel gas kita lepas, kemudian selang-selang ini ya, hose yang menuju ke filter, kemudian nanti ada pengikat ini sasis kita lepas juga, kemudian di bagian shock juga kita akan lepas supaya bisa lepas ke sana. Dan jangan lupa di labrang rem juga kita akan lepas, karena labrang rem nyatu dengan handle rem di rangka ya. Ini nanti kita akan buka juga ini. Udah kita pisahkan. Ini untuk mesinnya satu set dengan gearbox. Ini rangkanya satu set. Kita lanjut ke tahap analisa untuk pembongkaran pada mesin ya. Kita akan cek satu-satu. Yang pertama kita akan cek di bagian piston, kemudian kita cek bagian dinding pistonnya atau blok silindernya. Nah, sebelum kita melakukan pembongkaran, usahakan kita cari topnya dulu ya. Kita topkan si engine ini agar semua timing, contohnya kayak timing rantai keteng di sini kita cek juga sekalian, siapa tahu pemasangan sebelumnya itu ada lari giginya ya.
Itu fungsinya kenapa kita sebelum membongkar itu kita topkan dulu, biar kita tahu kesalahan pembongkaran sebelumnya ada di mana, atau siapa tahu ada kesalahan gitu kan. Nah, setelah itu baru kita bongkar nanti silinder head, baru kita bongkar juga di silinder bloknya. Oke, pantengin terus. Ya, jadi yang atas ini namanya itu kop silinder. Ya, atau kalau bahasa tekniknya silinder head. Nih. Terus yang di bagian tengah sini itu namanya blok silinder, atau bahasa bengkelnya kita biasa ngomong kas itu. Ya, kas blok. Misalkan oversize berapa gitu kan. Ya, rumahan piston. Ini sudah rumah piston. Nah, kemudian crankcase ya ini satu set ini untuk dudukan gear, bro crankshaft, semua ada di sini. Nah, untuk bagian belakang ini namanya gearbox CVT satu set. Tuh. Jadi putaran dari gerak langkah dari crankcase atau crankshaft diteruskan putarannya ke puli depan, dan dari puli depan diteruskan menggunakan V-bel kan atau fan bel itu ke roda belakang. Di roda belakang ada mekanisme gearbox juga di sini. Tapi kita nggak fokus ke bagian gearbox CVT, tapi kita fokus ke bagian engine-nya. Nah, seperti apa kita menganalisa kerusakan di engine ini, karena engine-nya ini kan ngasep nih gitu. Oke, ini lagi proses cari top-topannya. Jadi untuk langkah awal kalau bagi pemula, colok aja ya di bagian lubang businya ini. Nah, pakai obeng atau besi untuk merasakan posisi piston yang paling atas sambil diputar di bagian magnetnya sini ya, diputar ke depan, dirasakan mana yang paling tinggi ya. Top itu kan TMA, titik mati atas pada blok silinder gitu. Udah di bagian situ, pas di garis itu ya. Iya. Ya, jadi setelah kita lihat nih, udah nih ada garis di sini. Nih teman-teman bisa lihat nih. Nah, dia sejajar dengan tonjolan yang ada ini. Nih, jadi lurus. Itu adalah TMA-nya pada si engine Mio J ini. Nah, berarti udah posisi top nih ya. Nah, baru lanjut kita bongkar di bagian kop silinder. Oke, kita buka dulu ya untuk tensionernya atau penindisan T-kamprat. Sebelumnya kita netralkan dulu dengan obeng min. Kita putar supaya nggak posisi menonjok ke bawah. Lalu kita buka. Terus ini sensor ini juga buka. Sensor apa namanya nih? Oil. EOT. Jadi di sini ada sensor EOT, engine oil temperatur. Ya 17 ini. Oke, lanjut kita ke tahap pembukaan cover blok silindernya, kop silindernya. Kita buka dulu dua baut. Ini rantai keteng namanya. Ini rantai keteng, ini gear rantai keteng. Nah, gear ini punya topnya juga. Coba kamu perhatikan. Nah, ini untuk posisi gearnya. Untuk top-topan gearnya nih ya. Ada garis di sini lurus ke sana. Berarti ini sejajar gini posisinya. Nah, nanti kita pasang seperti itu lagi rantai ketengnya. Nah, habis itu kita buka untuk baut rantai ketengnya. Baru nanti kita buka juga ini keempat baut pengikat kop silinder. Nah, ini namanya pelatuk cap nih, atau rocker arm ya. Ini rocker arm.
Ini intake, ini exhaust di bawah. Ini valve-nya, valve intake, valve exhaust. Karena bahan bakar kan masuk di sini dan udara sama injektor tuh sini nyemprotnya masuk sini. Intake. Ini mekanisme katup. Intake exhaust. Ya. Ini noken as yang tengah ini. Nah, noken as. Oke, untuk ngebuka baut ini, baut apa namanya, gear rantai kampret, rantai keteng. Caranya ini kan biasanya kalau diputar akan ikut mutar. Nah, di bagian sini kita beri baut ya. Nih kan ada tonjolan-tonjolan ini, kita ganjel, baru di sini tahan pakai baut, baru putar ya. Setelah kita buka ini, kita buka pengikat kop silinder, ada 4 biji. Gunakan sambungan kalau keras. Nah, jadi setelah 4 baut dilepas, jangan langsung mukul ya. Jadi ada 2 baut L sini nih. Ini sama ini. Yuk. Dibuka dulu. Kop silinder dengan blok silinder ada ini 4 biji dan baut L yang panjang ya, 2 biji. Oke, di situ kita cek lagi ada yang ngalangin lagi nggak kira-kira? Ya, full. Ya, tahan dulu ininya. Nah, ininya dilihat nyangkut nggak rantai ketengmu. Kamu kan mau keluarin tuh. Gearnya jangan sampai jatuh. Tahan di bawah tangan begini. Oke, taruh dulu ya. Ini lepas. Nah, itu gearnya, masangnya jangan kebalik, ada arahnya kan ya, ini ya yang ada tanda tulisan-tulisannya di depan. Nah, sekarang perhatikan pistonnya. Kira-kira perhatikan pistonnya. Coba lur dilihat lur. Coba lur dilihat lur. Ini posisi pistonnya sampai gini nih, kira-kira apanya sudah ini? Nih sampai nabrak gini lur. Ya, bisa dilihat ya, tuh. Oke, kop udah kita lepas nih lur. Kita lihat pistonnya. Sampai oblak gini lur pistonnya. Wih. Kalau gancet sekalian. Kalau ini lihatin. Pantas motor nggak bisa nyala ya. Nih, bunyinya kemerecek. Oke, coba kita tarik dulu lur kasnya biar tahu. Tara, jebol lur. Lur jebol. Jebol. Mana kasnya? Baret lur. Jebol iki. Yuh. sampai rumpal gitu. Gila lur. Ya. Iya, lur. Jebol iki. Oke, jadi kita mendapatkan temuan Mioje ini sangat-sangat mengagetkan, bro ya. Sampai pistonnya jebol, patah gini, lihat. Nih. Ya. Nih. Sampai gini. Posisi kita terbuka udah oblak ini. Ini efek dari kekurangan oli nih. Nih, lihat blok silindernya, angkat Sal. Baretnya. Dapat. Ya, nih baretnya nih. Pistonnya sampai gini nih, lihat nih.
Mantep nggak? Coba bayangkan.